Selamat datang di podcast Abstrak. Di episode 8 kali ini saya akan ngobrol dengan salah satu teman lama saya di Parepare, Sulawesi Selatan. Teman saya ini merupakan mahasiswa kedokteran di Universitas Hasanuddin. Oke, sedikit perhatian dan sedikit tambahan bahwa untuk mendengarkan podcast ini, kencangkan saja volumenya karena mungkin akan sedikit terganggu dengan volume yang agak kecil. Tenang saja, podcast ini tidak ribut. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome to the podcast ya, Risma. Welcome, selamat datang sekali lagi di sini. Perkenalkan, ini salah satu teman yang istimewa, teman jauh, teman dekat yang sangat spesial, ya, gitu. Di sini dia seorang mahasiswa kedokteran dari Universitas Hasanuddin tahun 2016 ya, Risma? Iya, 2016. Tahun 2016. Oke, di sini sebagai mahasiswa sibuknya apa sih sekarang? Ya biasa kuliah. Tapi lagi masa kayak gini kan, jarak jauh, kuliah jarak jauh. Jadi kayak ngerasa ada yang beda banget gitu ya? Banget. Karena kalau biasanya kan kita kuliah dari pagi sampai sore. Dari jam 7 sampai hampir setengah 4, jam 4 gitu masih di kampus. Iya. Dan sekarang mesti kuliah di rumah, terkendala di jaringan, apa network segala macam. Jadi selain itu ngerasain perbedaan yang lumayan ya daripada sebelumnya gitu? Iya. Jenuh nggak? Biasanya tuh orang-orang tuh jenuh banget loh, sudah kelamaan di rumah, nggak kemana-mana gitu kan. Kalau dari Risma sendiri gimana? Boring banget lah. Apalagi kan dulu itu waktu di kampus kan sering ketemu teman-teman, dan sekarang jadi harus apa-apa tuh yang kayak nanti ngapain sih di rumah gitu kan. Mungkin kebanyakan orang akan berpikir ngapain sih di rumah, ngapain sih mesti ngikutin aturan kayak gini. Cuman come on man, kita harus menghargai juga orang-orang yang masih bekerja di luar sana, terutama para tenaga medis gitu kan. Iya. Kalau lo nya mau seenak jidat lo keliburan segala macam kesana kemari dan mengabaikan peraturan yang sudah ditetapkan gitu, pakai masker, social distancing, dan lo masih seenak-enaknya aja, itu kan mesti berapa banyak lagi tenaga medis yang jadi korban kalau lo gak mau mendengar gitu kan. Mereka juga punya keluarga sendiri, mereka juga punya kehidupan mereka sendiri, dan tolonglah kalau kamu gak care sama diri kamu, paling gak kamu pikirlah ini orang juga masih punya keluarga gitu kan. Itu aja sih menurut aku. Iya, ya respect banget buat tenaga kesehatan yang sekarang sedang berjuang di garis depan ya, menghadapi banyak banget pasien COVID ini. Ini udah bener-bener udah mulai nggak masuk akal sih. Apalagi sampai sekarang hitungannya udah sekitar 57.000 orang terinfeksi. Itu wah, udah mulai ngejar Cina ya, seperti kita tahu dulu kan awal-awal itu kan langsung boom, dan sekarang kita mengejar ke sana gitu. Tapi kita nggak bahas ke sana sih. Kita itu sudah banyak orang yang bahas. Cuma yang menarik ya, aku ini sebagai seorang mahasiswa, sebagai anak muda, tentu dong kita dengan dengan dablek. Kalau bahasa Jawa tuh dablek. Kayak orang itu suka-sukanya dia gitu loh. Nah, biasanya tuh mahasiswa tuh senang nih beberapa hal yang mungkin ternyata dari sisi medis itu kurang baik. Mungkin yang salah satu yang paling sering itu begadang. Sebenarnya kalau dari segi medis, bahayanya begadang itu apa sih?
begadang ya. Jadi begadang ini apa ya? Aku nggak akan terlalu menyalahkan orang-orang di luar sana karena aku sendiri masih biasa melakukan hal itu Aku juga dalam waktu tertentu gitu kan. Oke, begadang. Jadi aku akan membahas ya bahaya begadang yang pertama. Jadi bahaya begadang itu menurut penelitian dari salah seorang mahasiswa gitu kan dari Universitas UNN. Dia sempat mewawancarai seorang dokter. Ini beliau namanya Dr. Robert Manafe. Beliau mengemukakan itu ya. Jadi saat begadang itu malamnya kan mestinya kita tidur nih ya, bobot cantik. Tapi kita nih para mahasiswa yang super sibuk katanya, kita masih begadang. Nah, begadang ini kita maksakan diri buat masih beraktivitas nih. Pas seharusnya kita udah istirahat. Nah, hal yang pertama dirasakan itu lapar, ya nggak sih? Lapar. Iya, lapar. Kenapa? Karena setelah jam 10 malam, di mana seharusnya itu kita tidur, tapi kita belum tidur, kan? Nah, saat itulah metabolismenya kita ini masih meningkat. Nah, seperti yang kita tahu, ketika tubuh kita beraktivitas, tubuh melakukan metabolisme. Nah, metabolisme itu dilakukan, mereka butuh energi. Nah, lama-kelamaan kadar gula dalam darah ini yang tadinya stabil nih, seandainya kita tidur ya, stabil gula darah kita. Nah, tapi kita masih begadang, ya metabolisme meningkat dan gulanya dipakai nih buat metabolisme gitu kan. Nah, jadi gula dalam darah itu turun, jadi memicu timbulnya rasa lapar. Itulah kenapa kalau mulai tengah malam itu kok lapar ya, makan gitu. Jangan sampai timbul mah lagi, itu lain lagi ceritanya ya. Pokoknya ya timbul rasa lapar. Nah, jadi kita terpaksa nih buat makan. Nah, saat makan di jam-jam segitu itu, di tengah malam itu terasa sekali peningkatan berat badan. Ini coba deh kamu begadang, nggak usah lama-lama, 3 hari aja lah, 3 atau 4 hari. Kamu begadang dan di setiap malam itu kamu makan tengah malam, itu akan terasa banget peningkatan berat badannya. Nah, jadi itu yang paling dirasakan dan paling cepat untuk terlihat gitu kan. Terus yang kedua itu kita tidur itu kan kita kasih kesempatan ke otak kita. Ini seharian udah capek nih si otak bekerja keras kan, merekam segala sesuatu. Nah, kita ketika tidur itu kita kasih kesempatan ke otak kita untuk menata kembali memori-memori kita. Nah, kalau dihubungkan ke perkuliahan ya, apa yang udah kita pelajari siangnya itu akan kayak terolah lagi di memori kita. Jadi pas kita tidur itulah memori itu ditata ulang lagi sama si otak ini, luar biasa ya. Nah, jadi keesokan harinya itu tubuh lebih fresh, tubuh lebih segar, daya ingatnya lebih lebih optimal dibandingkan pas kita begadang. Jadi nggak ada gunanya sih ya maksain diri belajar sampai larut malam, sampai jam 2, sampai jam 3. Benar-benar ngejar waktu itu hanya untuk kerjain tugas yang belum selesai, untuk ujian esok harinya. Tapi yang terjadi malah apa yang dipelajari itu nggak akan optimal terekam di otak. Karena besokan harinya itu kan kita harusnya udah fokus nih ya. Iya. Tapi kenapa sih tadi malam itu begadang?
dan nggak tidur kan. Jadi kayak lemes, kayak oleng. Aduh, kerasa nggak sih kalian kalau begadang itu kayak gimana? Kalau aku kerasa banget. Kalau aku kerasa banget ya. Sama. Kalau begadang itu terus paginya kayak orang mau pingsan. Mood juga hancur sih. Iya benar. Benar. Bawaannya tuh emosian. Aku kayak gitu. Kalau begadang ya, aku kerasa banget. Jadi aku bisa pelajari diri aku. Jadi kalian juga harus pelajari diri kalian. Kalau begadang aku kayak gimana? Apakah setelah bangun paginya aku orangnya setelah begadang masih fine-fine aja? Mungkin 1-2 kali kamu habis begadang masih fine-fine aja. Tapi efek jangka panjangnya, ayo kita lihat efek jangka panjangnya kayak gimana gitu. Nah, kalau dari kamu gimana caranya kalau begadang dari versi kamu yang paling aman? Itu gimana sih? Kan misalnya tugas pasti kita kejar banyak gitu ya, iya kejar gitu. Kalau dari kamu gimana gitu? Dan pasti biasanya kita ngejarnya malam sih. Nggak ada waktu lain. Mahasiswa seperti itu, pagi sampai sore udah kamu dapat tugas, belum lagi kamu belajar, belum lagi organisasi kamu yang lain, belum lagi kehidupan pribadi kamu. Jadi kalau aku biasanya benar-benar sampai jam 9 atau paling lambat jam 10 gitu ya, paling lambat jam 10. Tugas aku belajar. Kalau memang tugasnya nggak dapet sampai jam 10 itu, aku harus banget tidur di jam 10 itu. Nanti aku bangun lagi di subuh. Subuhnya itu aku biasa paling cepat jam 3. Aku biasa paling cepat jam 3. Kan lumayan ya, jam 10 tidur. Jam 11, 12, 1, 2, 3 ya dapatlah 4-5 jam. 4-5 jam. Nah, aku bangun jam 3, aku kerjain lagi. Malah aku pikir terus ini aku sendiri yang jalanin gitu kan. Tapi ternyata salah seorang dosen aku juga sempat memberikan informasi yang sama. Jadi beliau cerita juga, saya itu dulu nggak belajar mati-matian, maksudnya nggak benar-benar nggak begadang karena emang nggak ada guna. Itu kan dia pernah coba itu sekali, dia begadang dan pas ujian dia kayak ngeblank. Dan itu yang paling sering aku alami kalau aku begadang. Paginya itu aku kayak mayat hidup, benar-benar mukanya itu kelihatan banget. Dan dia melakukan kerja yang sama. Itu dia tidur paling lambat jam 10 dan dia bangun jam 3. Jam 3 subuh dia bangun, dia lanjutin lagi, dia belajar. Malah guys, for your information, otak kita itu akan lebih segar di subuh hari itu dan akan lebih mudah untuk mengingat, memahami akan lebih mudah di subuh hari itu. Kalian bisa coba sendiri, benar-benar tidur jam 10, berusaha tidur nyenyak ya. Nah, bangun itu jam 3 subuh atau jam 4 subuh lah kalau kalian mau gitu kan. Jam 3 atau jam 4 subuh bangun belajar. Itu akan lebih enak sih menurut aku kayak gitu. Iya, benar. Yang sekarang itu yang polanya sering terjadi itu ya, karena kita lama di rumah, itu sampai mengubah pola tidurnya tuh ekstrim. Ada beberapa orang yang aku kenal ekstrim banget pola tidurnya berubah. Misalnya siang ganti malam, malam ganti siang. Ngerti kan maksud gue? Iya. Jadi itu kelelawar ya. Kalong kalau bahasa kerennya tuh. Ya, kalong. Kalau dari kamu, dari sudut pandang kamu, sisi berbahayanya itu apa sih dari pola yang seperti itu? Kalau ini kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Aku nggak akan jawab ini berdasarkan sudut pandang medis atau apa. Kita akan ngobrol lebih asik aja, lebih santai aja. Kalau udah begadang nih sampai ubah pola tidur nih, siang jadi malam, malam jadi siang, apa itu bahaya? Menurut aku secara pribadi
itu bahayanya gimana, dari segi apa guys? Di malam hari itu tubuh kalian akan lebih rileks, lebih banyak istilahnya kayak benar-benar otak nge-recall kembali, tubuh jadi lebih fresh. Itu pokoknya di malam hari itu tubuh kita kasih inilah reward ya, istilahnya reward, ngerti kan Gal? Reward. Ngerti. Ya, tubuh kita udah bekerja keras di paginya, di siangnya, terus malamnya kita kasih dia kesempatan untuk istirahat. Nah, jangan sampai ya kita biarkan organ-organ kita, jantung dan lain-lain, pembuluh darah kita untuk bekerja keras sepanjang hari gitu kan. Di malam hari mereka istirahat. Jangan sampai kita biarkan dia bekerja keras dari siang ke malam kembali ke pagi. Itu cukup bahaya ya. Bahkan dia bisa meningkatkan risiko penyakit jantung ya. Kalau begadang itu nanti kita akan bahas lagi. Terus kalian ngebayangin aja kalau di pagi harinya itu masih ada banyak pekerjaan lain yang bisa kalian lakukan. Tapi kalau kalian ambil waktu siang itu untuk waktu tidurnya kalian, ya kata orang tua rezeki dipatok ayam ya Gal. Iya. Itu emang ada benarnya, tapi itu kan bahasa halusnya. Jadi ceritanya kamu bisa melakukan banyak hal yang lain di siang harinya gitu. Jadi kalau waktu intinya malam ya malam, tidur, istirahat. Siang kamu beraktivitas. Ada lagi ceritanya tidur siang. Oke, kamu mau tidur siang boleh, tapi jangan sampai kamu kebablasan tidur siang sampai 3 jam. Hello, kamu tidur siang atau itu bahaya juga ya berarti ya? Atau gimana? Iya sih menurut aku ya. Teman-teman boleh cari informasi lagi yang lain. Oke. Biasanya tidur siang tuh nikmat tuh, agak lama kan? Kalau kebablasan gitu. Kalau aku bahkan tidur siang itu cuman 1 jam. 1 jam ya? Jadi itu. Gini ya guys, kalian tidur siang itu boleh 1-2 jam. Kalau 3 jam, aduh ngapain sih kamu tidur siang, aku lama banget gitu kan. Maksudnya ada pekerjaan yang lain juga, kecuali kamu memang capek banget sih. Lain ceritanya lagi kalau di weekend gitu kan, kamu istirahat di rumah, itu lain ceritanya lagi. Cuman kamu tidur terlalu lama juga akan berasa. Kenapa aku bilang kayak gini akan berasa capeknya? Tidur itu juga capek, karena aku juga ngalamin, aku juga pernah ngalamin itu. Aku kayak libur nih ya Gal, libur di rumah gak apa-apain, aku bobo aja gitu kan, tidur aja. Ini kebablasan nih sampai jam 11 siang. Aduh, pas banget tuh ya, kayak badan pegel-pegel. Itu karena mungkin aliran darah kita kurang lancar nih, dari tadi nih bobo aja terus, gak beraktivitas. Jadi ya ayolah kita olahraga sedikit, jalan-jalan sedikit boleh lah. Oh iya, resiko kesehatan ini yang harus kita perhatikan sama-sama. Oke. Lanjut, ini nggak kalah jauh sih dari begadang. Telat makan. Ya gitulah. Kalau itu kan selain pada umumnya yang kita tahu kalau misalnya kita telat makan, otomatis akan menyebabkan asam lambung jadi meningkat, sehingga resiko mahnya tinggi gitu. Selain itu, kalau dari telat makan, dari sisi yang kamu lihat, dari sisi yang kamu tahu juga, bahayanya apa sih selain mah ya? Oke. Telat makan ya. Jadi kita akan ngebahas tentang mah dulu nih, mah. Oke. Jadi guys, mah itu sebenarnya itu istilah orang awam yang digunakan untuk menggambarkan gejala-gejala sakit perut, mual, muntah, perih, atau rasa seperti terbakar di hati ya biasanya orang bilang, terus kembung, munggah, terus asam. Jadi mah itu sebenarnya dia
dia bahasa Belanda. Mah Iya. itu bahasa Belanda yang berarti perut. Nah, mah ini dia istilah orang awam. Jadi mah ini menggambarkan penyakit gastrointestinal atau penyakit saluran cerna secara umum. Nah, mah ini beda lagi sama gastritis. Nah, gastritis ini dia yang biasa kita sebut dalam dunia medis ya. Iya. Nah, gejala-gejalanya itu mirip seperti sima ini. Jadi mungkin sima ini bagian dari gastritis. Tapi dari gastritis ini bisa timbul lagi komplikasi. Ada yang salah satunya itu ya disebut dengan GERD, GERD atau biasa kita sebut dengan gastroesophageal reflux disease. Nah, di mana ketika kita mengalami penyakit mah itu kan asam lambung meningkat ya. Iya. Bisa dari asam lambung itu dia akan kan dari lambung gal kan ada saluran ke mulut gitu. Iya. Asam lambung yang seharusnya di dalam lambung ini malah dia naik ke saluran itu. Nah, itu yang disebut GERD. Dia kalau apa ya, biasa kalian kayak kerasa asam di mulut. Iya, pahit-pahit, mungkin, asam-asam gitu. Kalau mungkin bersendawa itu ada kayak asam-asam gimana. Nah, itu kayak gitu. Iya. Nah, kalau ini keseringan terjadi, ini bisa memperbesar risiko terjadinya kanker lambung. Kenapa? Karena struktur di saluran ini tadi yang seharusnya dia strukturnya berbeda dengan di lambung. Saluran ini beda ya strukturnya dengan lambung. Iya. Tapi malah terus-menerus kena asam dari lambung. Nah, jadi lama-kelamaan si saluran ini akan menyesuaikan diri. Dia akan bilang ada si asam ini. Jadi dia berubah. Dia akan merubah strukturnya seperti di lambung. Yang ini enggak seharusnya berubah. Seperti itu. Jadi akan memperbesar risiko terjadinya kanker lambung atau kanker di bagian perut itu ya. Nah, bahayanya lagi Gal, kalau misalnya mah ini tambah berat, nanti bagian lambungnya itu bisa bocor karena asam itu tadi. Jadi ulcus pepticum adalah namanya penyakit ulcus pepticum, di mana terjadi ulkus atau luka yang mengigau. Jadi dia kayak apa ya? Pokoknya dia ngebentuk lubang gitu di lambung. Nah, kalau terjadi kayak gini, akan terjadi kebocoran cairan dari lambung ke rongga perut. Nah, bisa terjadi lagi penyakit yang lain, Gal. Muncul lagi penyakit peritonitis. Lebih bahaya lagi ini, bahkan bisa sampai menimbulkan kematian. Jadi teman-teman mesti benar-benar waspada banget dengan penyakit ini. Kalau dibilang, kalau Gali tanyakan, Riz ini bahaya nggak? Dia sebenarnya nggak bahaya. Cuman kalau ditangani, tapi ketika kita terlalu berleha-leha, ini nggak apa-apa, aku telat makan kayak ini nggak apa-apa, baru sekali 2 kali kok. Mahasiswa sering kayak gitu, makan sebentar gitu kan, sebentar makan aja nanti. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga, terlambat makan kayak gini, karena ada bahaya yang mengintai di belakangnya Del. Jadi kita kayak marilah jangan membiasakan diri untuk berkompromi dengan hal yang sederhana, nanti akan bisa muncul masalah yang lain, ya bisa berbahaya. Oke, benar sekali. Ini bukan untuk menakut-nakuti ya, tapi iya ini untuk membuat kita bisa jadi aware sama kesehatan kita. Kita bisa jadi lebih sayang lagi sama badan kita. Karena kadang secara nggak langsung juga aku pelakunya itu sering sekali. Terus ya ini ya berkaitan, ini kan yang tadi kamu ngomongkan berkaitan dengan asam lambung, penyakitnya karena asam lambung. Saat kita beraktivitas berat,
Pertanyaanku sih simpel. Asam lambung itu bisa dikendalikan nggak sih? Naik turunnya, pengeluarannya, gitu? Atau harus dari makanan untuk bisa mengendalikan asam lambung? Jadi dalam tubuh kita ini, aku akan ngebahas di lambung. Jadi emang ada, Allah itu baik banget ya, Tuhan itu baik banget kasih kita tubuh yang kayak gini, yang benar-benar perfect dia merancangnya. Jadi lambung ini ada sel yang dia memang berfungsi untuk memproduksi si asam lambung ini, si sel ini. Iya. Nah, jadi dia akan terus ada Gali. Dia akan terus ada. Si asam lambung ini akan terus keluar. Dia yang ngebantu mencerna makanan kita, gitu. Cuman pertanyaannya adalah, mungkin kayak gini ya, apa asam lambung itu bisa dikendalikan ya pengeluarannya ya? Iya, benar. Oke. Pengeluarannya itu bisa dikendalikan. Pertama, kalian bisa tahu ya, kalau mahasiswa nih stres ya, kalau stres kebawaannya pasti kayak aduh mah nih kambuh gitu kan. Iya, pasti. Jadi kalian kelola psikologis lagi, kelola lagi, kendalikan lagi dirinya supaya nggak stres. Kalau suka ngemil, silakan ngemil. Nah, orang penyakit mah itu biasanya mereka makan porsi kecil, tapi sedikit-sedikit, tapi sering. Nah, itu akan lebih mengontrol si asam lambung supaya nggak, si perut ini nggak kosong, tetap ada yang dia olah, tetap ada yang dia kelola. Jadi nggak terlalu membuat si lambung ini berasa perih karena selalu terisi dengan makanan-makanan. Aku juga orang mah, jadi aku akan selalu sedia cemilan apapun itu, biskuit atau apapun itu, pokoknya aku nggak akan biarin perut aku kosong. Meskipun itu cuman makanan kecil. Jadi buat teman-teman di luar sana yang memang ada mah yang berasa kayak kalian belum tahu ini mah atau bukan, tapi ngerasa ulu hatinya nyeri, oke, silakan kalian bawa persediaan makanan, roti sebungkus, kayak apa, kayak biskuit, pokoknya kalian harus selalu sedia itu, ya. Jadi sayangi diri kalian dari sekarang, guys. Soalnya kalau udah kena penyakit mah itu ya, Gal, susah sekali disembuhinnya, susah sekali hilangnya gitu. Iya, benar-benar. Itu lama banget baru bisa sembuh dan nyiksa banget sih kalau udah kena itu. Aduh. Aku jadi juga kalian sih. Kalau udah sekali kena tuh kayak nempel terus aja gitu penyakitnya. Iya. Tapi memang sih yang dari dua pola itu kan memang sudah sering menyebabkan beberapa penyakit dan akhirnya memang jadi mengancam kesehatan diri kita juga gitu. Tapi ada hal yang aku tergelitik gitu loh. Mungkin kamu paham atau enggak? Tapi simpel aja. Dari yang dua aku sebutin tadi, begadang sama telat makan ini tadi ya. Karena kita sibuk, apakah ini menimbulkan candu? Ya. Begadang ya. Sama telat makan. Oke. Apakah itu candu bagi mahasiswa? Kalau aku sendiri ya, aduh, aku juga pengen ketawa. Soalnya aku masih mahasiswa, guys. Jadi apa ya? Mungkin aku akan lebih mengatakan ini dua hal yang sulit untuk dihindari oleh yang namanya mahasiswa. Kamu mau nggak begadang, kamu ada tugas, kayak gimana, gitu kan? Mau nggak mau kamu cari waktu di waktu yang malam. Jadi kayak itu tuh bukan candu sih ya, Gal. Aku nggak akan mengatakan dia sebagai hal yang kita kecanduan sama itu, karena emang susah buat dihindarin. Keterpaksaan ya, mungkin akan lebih ke arah keterpaksaan. Tapi aku juga nggak akan pungkiri kalau banyak
banyak di antara kita yang mungkin rata-rata menganggap remeh ya. Ini yang akan aku katakan. Aku mungkin akan mengatakan kita akan lebih menganggap remeh hal ini tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya aja. Jadi kalau mau dikatakan ini candu atau bukan, aku kembalikan ke teman-teman pendengar lagi. Kalian saja kalian mau menganggap ini candu atau bukan. Tapi kalau menurut aku, buat aku pribadi, aku gak canduan sama dua hal ini. Karena ya aku bisa mengendalikan diri aku bisa mengontrol aktivitas aku. Jadi mau dikatakan ini candu atau bukan, ini kembali lagi ke kemampuan kalian untuk mengendalikan diri kalian. Bisa nggak sih kalian kendalikan salat makan ini, kendalikan begadang ini dengan tips-tips yang sudah aku katakan tadi. Oke. Balik ya, lanjut lagi. Ini masih sama temanya, masih yang begadang tadi. Ini oke, kan karena kita begadang ya. Begadang itu kan ngerjain tugas. Otomatis kita membuat otak itu berpikir keras ketika malam itu. Secara medis itu apakah mempengaruhi otak dan tubuh atau enggak sebenarnya? Saat begadang kita biarkan pikiran jadi aktif berpikir pada malam hari. Apakah itu bahaya atau enggak? Oke. Aku kayaknya udah secara tersirat membahas ini tadi ya di awal pembicaraan. Pikiran kita aktif nih saat malam hari, bahaya nggak sih? It's fine aja. Kamu mau tidur pun kamu nggak bisa ngalangin pikiran kamu untuk nggak bekerja. Yakinlah nggak semua orang akan mudah memasuki waktu tidur. Maksudnya nggak semua orang pas ketemu bantal ngorok gitu kan, enggak. Iya. Ya kan. Nah, ada beberapa saat mungkin kamu akan memikirkan berbagai hal dulu, baru kamu bisa pejamkan mata tidur. Aku nggak akan mengatakan ini bahaya, cuman akan rugi di diri kamu sendiri. Kenapa aku katakan rugi di diri kamu sendiri? Karena waktu tidur itu kan seperti yang aku udah jelaskan waktu awal-awal tadi. Itu waktu reward. Tidur itu, ya, itu sebagai reward. Aku akan lebih sering menggunakan kata ini, reward ke diri kita untuk istirahat dari apa yang udah kita kerjakan tadi pagi. Nah, di malam hari kan, memori kita ini, saraf-saraf kita ini menata ulang lagi apa yang sudah kita dapatkan gitu. Kalian udah kuliah siangnya, paginya, malamnya ya tidurlah. Itu sebagai reward untuk diri kamu. Ya, mungkin ada pendengar yang akan mengatakan, kamu sih enak bilang kayak gitu. Lo enggak, aku pernah ngalamin gitu. Aku pernah nggak tidur 2 hari 2 malam waktu masih maba. Suruh bikin tulisan ini gitu, aduh my god. Dan aku terasa banget paginya tuh kayak aku mau pingsan, aku teler banget. Paginya tuh bener-bener pusing banget karena itu memang mempengaruhi tekanan darah kita ya. Seperti itu. Jadi malam itu benar-benar tidurlah, walaupun hanya 1 jam kamu tidurlah, karena kasih kesempatan ke otak kamu supaya dia bisa merecall kembali apa yang udah kalian dapatkan tadi pagi. Supaya bikin otak kamu, tubuh kamu jadi lebih fresh, daya ingat kamu lebih optimal gitu kan. Iya. Jadi ya aku akan mengatakan ini sedang-sedang ya, nggak bahaya juga, tapi perbaikin lah. Kalau bisa nggak begadang, janganlah begadang, atau kurangilah pelan-pelan porsi begadangnya sampai akhirnya kamu benar-benar nggak begadang sama sekali gitu. Oke. Terima kasih. Selanjutnya yang tadi aku sempat mendengar mempengaruhi tekanan darah. Kalau mempengaruhi tekanan darah, berarti ada potensi untuk, dan juga tadi kamu juga sempat ngomong tentang serangan jantung. Berarti selama kita melakukan hal-hal seperti ini, berarti ada dong kita serangan jantung.
mengalami serangan jantung. Mungkin nggak sih di usia produktif itu kita mengalami serangan jantung? Oke, nice question. Tapi karena aku masih mahasiswa, aku gak akan bahas terlalu jauh tentang hal ini ya. Oke. Aku akan bahas sedikit aja. Oke, berdasarkan tadi wawancara dengan Dr. Robert dari penelitian salah seorang mahasiswa UMN. Nah, Dr. Robert ini kembali menjelaskan ya, hal yang ketiga yang sangat mengganggu dan akan membahayakan kesehatan di kemudian hari. Nah, ini kutip ya teman-teman semua, garis bawahi, di kemudian hari. Ini efek jangka panjangnya. Jadi tubuh kita itu akan mengeluarkan sel-sel inflamasi atau sel-sel radang ketika begadang. Nah, dengerin nih ya. Jadi ketika begadang, tubuh akan mengeluarkan sel-sel inflamasi atau sel radang. Yang berbahaya pada sel radang ini adalah sel-sel ini memicu perubahan yang berhubungan paling berbahaya, yaitu dengan kardiovaskuler, ya, dengan jantung dan pembuluh darah. Nah, sel inflamasi ini akan meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Oke, bisa diperhatikan di sini. Dia akan meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Nah, jika kebiasaan begadang ini akan dilakukan terus-menerus, nah, setiap kali keluar sel inflamasi ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia akan meningkatkan tekanan darah. Nah, yang akan berakibat kepada proses penyempitan pembuluh darah. Nah, jadi secara simpel aku kan bilang kayak gini. Kalau kalian punya selang di rumah, kalian bikin tahanan di selangnya kalian itu. Selang itu kalian bikin tahanan atau kalian sedikit remas selang itu, maka pancuran airnya akan lebih kuat, lebih kencang ya. Nah, kayak gitu. Jadi pembuluh darah kita itu akan menyempit. Nah, menyempitkan pembuluh darah ini, dia akan menjadi cikal bakal terjadinya stroke dan serangan jantung di kemudian hari. Sekali lagi, aku akan menegaskan di kemudian hari, ya. Jadi jangan dianggap remeh ya guys. Hal ini yang menerangkan kenapa akhir-akhir ini ya, kita menemukan angka serangan jantung dan stroke terjadi pada usia yang lebih muda. Ya nggak sih? Kalian pasti sering dengar ya. Nah, pada generasi 80-an ini penderita stroke di atas usia 60 tahun. Nah, generasi 90 udah di bawah 60 tahun udah mulai terkena stroke. Nah, usia 50 sudah kena stroke. Nah, di generasi 2000-an angka kejadian stroke dan serangan jantung sudah semakin muda. Artinya anak-anak 2000-an ya, anak-anak 90-an dan 2000-an ini jadi lebih rentan terkena stroke dan serangan jantung. Nah, beberapa kasus bahkan terjadi pada usia yang sangat dini. Dia terjadi di bawah usia 20 tahun. Nah, beberapa kasus ditemukan serangan jantung pada usia 30-an. Ayo, 30-an ini sudah kena serangan jantung. Gimana? Kan? Nah, dia menggambarkan betapa pengaruh buruknya begadang. Jadi teman-teman dari hasil wawancara itu tadi, dengan Dr. Robert, kita bisa menarik kesimpulan. Jadi emang benar, begadang ini bisa memicu serangan jantung dan stroke. Tapi kalian gak akan lihat itu secara instan. Maksudnya ya instan, gak langsung gitu loh. Dia di kemudian hari. Jadi efek jangka panjangnya itu yang kita waspadai terjadinya stroke dan serangan jantung. Jadi kita mahasiswa sejak sekarang, kalau masih mau menjadi mahasiswa S1, S2, S3, ayo kita ubah pola hidup kita ya, jangan begadang, jangan telat makan. Oke, ya. Wow, ini agak menyentuh juga gitu kan.
Oke, ini lanjut lagi ya. Selanjutnya, ketika kita begadang, biasanya ada orang yang memaksakan dirinya berolahraga pagi, begitu ya. Di situ, apakah kalau kita begadang terus kita langsung berolahraga pagi itu disarankan? Nah, apakah setelah begadang itu paginya boleh olahraga? Bahaya nggak sih, gitu ya? Iya. Oke. Atau malah itu disarankan? Jadi, sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of Warwick menyebutkan jika berolahraga setelah begadang ternyata berbahaya bagi tubuh. Jadi katanya berbahaya. Ini berdasarkan penelitian suatu universitas ya. Nah, jika tidur kurang dari 6 jam dan tetap berolahraga, nih kalau tidurnya kurang dari 6 jam. Teman-teman mungkin bisa garis bawahi ya. Kurang dari 6 jam dan tetap berolahraga, maka risiko terjadinya penyakit jantung atau terkena kematian mendadak yang berkaitan dengan serangan jantung bisa meningkat sampai 50%. Beda juga kan risikonya. Jadi sebisa mungkin teman-teman kalau mau olahraga tapi malamnya itu habis begadang, bisalah tidur dulu. Kalau menurut aku ya, kalian tidur dulu atau tenangin diri dulu. Kemudian kalian kalau mau tetap kekeh buat olahraga, boleh kalian olahraga di sore hari. Bahkan salah seorang asisten dosen di kampus aku, beliau sempat mengatakan, Dek Risma, kalau mau olahraga tuh, kalau mau diet, enaknya di sore hari. Kalau pagi tuh kayak biasanya habis olahraga nih, lapar, kalian makan aja terus enak dihidratkan. Pikirnya habis olahraga nggak apa-apa lah makan gitu kan. Aku pernah ngalamin itu dan itu emang benar. Aku habis jogging pagi dan ternyata laparnya minta ampun, dan aku makan kayak ceritanya balas dendam gitu kan, Gal. Nah, jadi dia bilang kayak gitu, kalau kamu mau diet, kamu olahraganya sore, itu lebih enak. Nah, jadi mungkin bisa lah istirahat dulu, kalian tidur dulu, baru kamu olahraga, daripada kamu tetap memaksakan diri buat olahraga juga. Nah, tetap aja kamu oleng, kamu habis begadang, kamu paksain diri kamu, kasihan jantung kamu. Gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini, gimana? Lanjut. Oke. Jadi selanjutnya kita move on ke yang lain. Ada yang sering kita lihat dan sering kita saksikan. Biasanya kalau kita mahasiswa dan masih baru merasakan hawa-hawa kedewasaan begitu ya, biasanya kita cenderung mencoba berbagai hal. Salah satunya rokok. Dari sudut pandang medis, kan kita ketika mencoba rokok itu kan langsung jadi sebuah kecanduan begitu ya. Dari sudut pandang medis, gimana medis melihat hal seperti ini? Oke. Jadi kenapa kita mau coba-coba gitu? Bukan kita ya? Iya, bukan. Orang. Iya, tapi ya di sekitar kita. Coba-coba gitu kan. Oke. Ada aja sih alasannya mereka kalau ditanya, kenapa sih kamu ngerokok gitu, kenapa ngerokok? Misalnya supaya dengan dalih ini jadi muncul ide-ide yang kreatif, jadi lebih nggak ngantuk, lebih segar, apalah segala macam alasan yang mereka buat
untuk membenarkan kelakuan mereka itu kan. Aduh, aku geram banget nih kalau ngebahas tentang merokok ini. Kenapa? Karena enaknya di dia, tapi yang bikin nyeseknya itu di kita gitu. Maksudnya apa ya? Aduh, kasihan banget sih. Kamu kayaknya udah tahu ini hal yang salah, merokok itu hal yang salah, tapi kamu masih aja mau ngerokok. Dan kenapa anak muda sekarang, bukan anak muda sekarang, pokoknya semua anak muda, kenapa anak muda mau coba-coba? Ya karena emang pada dasarnya Gali, anak muda itu pasti mau coba-coba. Coba-coba. Kalau melihat temannya kayak gitu pasti juga mau, ya. Beda kasusnya lagi kalau si anak ini bukan anak yang tipikal apa yang dia lihat temannya dia juga pengen, enggak. Beda lagi kasusnya kalau kayak gitu. Tapi kalau dikatakan ditanya ya, Riz, kenapa sih anak muda sekarang tuh pengen coba-coba? Aku cuma bisa menjawab karena memang pada dasarnya anak muda itu selalu mau mencoba hal yang baru. Rokok, obat-obatan gitu kan, obat-obatan terlarang, apa sih itu, narkoba, apalagi nih Gal, yang alkohol ya, ya. Terus ganja, dalam tanda kutip free sex, ya. Anak-anak bakalan, bukan anak muda bakalan coba hal-hal yang baru dengan rasa keingintahuan mereka yang begitu besar gitu kan. Iya. Jadi emang ya anak muda pada dasarnya ingin mencoba-coba. Cuman apa dulu nih yang pengen dicoba-coba gitu kan. Kalau sesuatu hal yang seenggaknya dia tidak merugikan, ya monggo silakan dilanjutkan keingintahuan kamu itu. Tapi kalau misalnya itu yang sesuatu yang merugikan, baik itu sekarang maupun jangka panjang, kamu pikir 2 kali lagi lah. Cuman itu ya jawaban aku. Emang pada dasarnya anak muda itu mau mencoba-coba, pada dasarnya mereka kayak gitu. Ya. Tadi kamu sempat bahas tentang alasan-alasan tadi orang merokok ya, kayak membuat kreatif, terus lancar berpikir gitu ya. Sebenarnya itu bener nggak sih? Oke. Lucu gitu loh dengarnya. Seperti yang kita ketahui kan, dalam sebatang rokok ini dia ada berbagai macam kandungan ya. Begitu racun, pokoknya perokok nggak akan peduli itu racun atau enggak, pokoknya mereka dapat sensasinya, itu aja titik. Itu aja yang pengen mereka tahu. Aduh, aku geram banget, sorry guys. Jadi menurut dokter Agus di Susanto, spesialis paru. Iya. Jadi rokok ini disebut bisa meningkatkan imajinasi. Ini didasari dengan kandungan nikotinnya. Nikotin, oke? Jelas guys, nikotin. Nah, menurut dokter Agus, ya, nikotin pada rokok itu bisa merangsang neurotransmitter. Neurotransmitter itu apa, Riz? Neurotransmitter itu pembawa sinyal di sel saraf otak kita. Nah, itu sebabnya kita merokok. Otak mendapat stimulan. Bukan kita ya. Itu sebabnya ketika merokok, otak itu jadi dapat stimulan yang bisa meningkatkan daya pikir, sehingga membuat para perokok jadi lebih konsentrasi dalam suatu hal yang dikerjakan. Itu dari nikotinnya itu ya? Ya, dari nikotinnya. Ini menurut dokter Agus ya. Terus meningkatkan imajinasi sering dijadikan alasan, ya enggak sih? Ini, aduh, alasan apa? Alasan ya.
alasan masih bagi para perokok ini meningkatkan imajinasi ya. Kan selalu seperti itu, ditanyain kan kenapa ngerokok ya. Selalu jawabannya seperti itu. Berarti dari yang aku simpulkan itu karena nikotin itu ya, nikotin yang menyebabkan kita bisa merasa seperti itu gitu. Ada lagi, oke, kelanjutannya. Karena nikotin bikin orang imajinasi. Tapi selain dapat imajinasi, Anda juga menumpuk racun. Berarti berbahaya ya, nikotin ini? Ya, jadi tunggu. Jadi mesti difikirkan dulu. Ini hal yang salah kalau rokok itu dijadikan tameng bagi mereka perokok juga bisa berpikir. Padahal ini ada banyak macam hal yang bisa dilakukan untuk masyarakat ide-ide. Nah kemudian selain merangsang imajinasi, nikotin juga bisa sebabkan adiksi karena mendorong pelepasan dopamin. Dopamin itu hormon supaya kita merasa bahagia, ngerasa nyaman. Ini sebabnya karena rokok itu susah untuk ditinggalkan karena ini dia ada dopamin, karena dia merangsang itu dopamin ya. Jadi melawan dopamin inilah tantangan terberat yang harus dilewati oleh seorang perokok supaya dia bisa benar-benar berhenti merokok. Nah, ada banyak hal sih yang bisa dilakuin supaya bisa berhenti merokok, tapi mau gimana pun juga itu bakalan susah banget bagi mereka. Aku yakin itu pasti bakalan susah banget. Karena aku udah mendengar cerita-cerita dari orang-orang di sekitar aku yang mereka bersusah payah untuk berhenti merokok. Yaitu ada guru SMA aku pernah juga bercerita, aku sempat merokok, kata dia. Saya sempat merokok dan semakin hari saya berpikir sudah berapa banyak rokok yang saya habiskan. Seandainya rokok ini adalah uang, jadi saya ambil uang, saya gulung-gulung uang, jadi saya bentuk rokok itu, berarti saya membakar uang, gitu kan? Dia bilang kayak gitu, jadi saya bakar uang. Jika uang 20.000 ini, kan sebungkus rokok harganya sekitar 20 gitu kan? Iya. Jika uang 20.000 ini saya simpan, saya tabung, sudah seberapa banyak uang saya sekarang. Jadi sejak saat itu, sejak beliau berpikir seperti itu, akhirnya beliau berhenti merokok. Ya, tergantung lagi niat kita masing-masing kayak gimana. Terus salah seorang dosen saya, beliau dokter ya, beliau juga sempat menceritakan anak-anak dulu saya itu perokok, dan pas saya mau berhenti merokok itu susah sekali. Jadi alhasil saya itu menahan rasa keinginan untuk merokok. Ternyata Gali, ketika mereka untuk berusaha untuk berhenti merokok itu akan timbul sensasi-sensasi yang seperti orang sakit gitu loh, kayak apa ya, kayak gemetaran itu, gimana sih, nggak tahu juga sih kenapa bisa kayak gitu. Jadi katanya dia berhenti dengan cara dia mengganti kebiasaannya. Kan biasanya orang ngerokok itu habis makan nasi ngerokok, gitu kan? Iya. Sambil ngopi ngerokok. Ngopi ngerokok, bawa kendaraan ngerokok, gitu kan? Iya. Jadi dia ganti kebiasaan itu dengan ngunyah permen. Nah, jadi dia ngunyah permen, akhirnya lambat laun itu bisa berhenti rokoknya. Dan pas dia mau berhenti itu emang susah banget karena emang sampai muntah-muntah gitu kata dia. Jadi ya para pecinta rokok, bagaimana? Apakah Anda mulai terpikirkan untuk berhenti? Harus berani dong. Ya.
Soalnya banyak orang yang dirugikan dengan keenakan kamu ngerokok, kita yang rugi gitu loh. Udah cepat banget sumpah. Terutama kita yang jadi perokok pasif sih. Bahaya yang paling utama kan di situ. Kadang pernah sih nggak sadar gitu ya, teman-teman ngerokok nongkrong gitu kan, aku sendiri yang nggak ngerokok, malah dadaku dong yang agak sesek gitu, dan mau nggak mau aku harus keluar dari nongkrongan itu sebentar untuk ngambil nafas dan ngambil jarak dari mereka, karena udah betul-betul nggak enak kan dalam kondisi yang seperti itu, kondisi yang sangat amat tidak nyaman. Tapi gini, selain rokok, kadang ada juga yang mengakalinya dengan vape. Kalau dilihat dari medis, vape itu bisa jadi solusi nggak untuk mengatasi kecanduan rokok? Ini teman-teman bisa cari sendiri ya. Ada banyak sumbernya. Kalau kalian mau cari, apakah dari sisi medis ya Gal, apakah dari sisi medis vape ini bisa menggantikan kecanduan rokok? Oke, aku sebagai seorang calon ahli medis, aku bagaimanapun aku nggak akan mengatakan bahwa vape ini adalah pengganti untuk rokok. Kalau kalian mau berhenti merokok, udah berhenti aja. Kenapa? Di vape juga ada racun, ya. Racun yang ada di rokok bisa ada di dalam vape. Cuman vape emang nggak ada tembakaunya. Kebanyakan vape emang nggak ada tembakau. Iya. Tapi racun yang ada di rokok tembakau itu, belakangan itu, tetap ada juga di vape. Maupun dia dalam bentuk lain, kayak apa sih, tetap ada juga racunnya Gali. Cuman kalau mungkin nikotin dalam rokok tembakau itu cuma 1, nikotin di dalam vape itu ada 10. Perbandingannya kayak gitu. Lebih banyak ya? Nikotin dalam vape lebih banyak. Nah, bahkan ada kasus di luar negeri sana, aku lupa di mana, aku sempat baca kemarin di Amerika atau di mana. Seorang remaja ya, dia masih usia 16 tahun, bayangin 16 tahun, dia nge-vape selama 2 tahun, dan pada akhirnya dia masuk rumah sakit, dia nggak bisa bernapas sama sekali kalau nggak menggunakan bantuan selang oksigen. Bayangin, kalau kalian mengatakan nggak apa-apa, aku nggak ngerokok, aku pakai vape itu lebih aman. No way, oh my god, bullshit. Itu vape itu sama aja sayang, kamu kasih racunnya ke orang juga, itu pakai asap kamu. Jadi sorry, aku geram guys. aku nggak tahu benar-benar. Bahkan aku jengkel banget ya. Aku pernah lihat seorang remaja, dia punya adik kecil. Dan dia nge-vape, bayangin loh Gal, dia nge-vape depan adik kecilnya dia, terus asapnya itu dia semburin ke mukanya adiknya. Aja maksud gue, lo gila ya. Itu gila sih, itu nyebarin racun dong. Kalau kamu mau metong ya metong aja sendirian, jangan ada orang lain gitu. Maksudnya apa ya? Kalian kalian bisa dapat ide-ide yang lain dari cara yang lebih baik, yang lebih sehat. Bahkan ya, ini informasi buat kalian semua, buat rokok cinta vape di luar sana, kalian tahu ya, kalian harus tahu, kalian rokok itu sama aja kalian memperpendek hidup kalian 5 tahun. Jadi kalian secara kasar ya, kasar, seandainya kalian masih di umur 60 tahun, itu akan memperpendek umur kalian 5 tahun. Jadi sekali 55 tahun doang. Lo bayangin aja. Drastis banget ya. Berokok. Kalian pikirin aja. Pikirin lah keluarga kalian, di rumah kalian
kecil, ada istri mungkin yang lagi hamil gitu kan. Nah, ayolah dirubah deh kebiasaannya, kasihan gitu kan. Orang-orang di sekitar kita ya. Terus lagi gitu kan, pajak juga didapat dari dari rokok. Aku tahu lah. Cukainya untuk dipakai buat jalan. Bukan rahasia lagi itu mas. Tapi ya sekedar info, sekedar sampingan dikit. Tapi ini tadi kan yang seperti yang kamu bilang, untuk mengatasi kecanduan, beberapa orang yang kamu kenal seperti guru dan dosen kamu itu mengganti rokok itu dengan permen. Kita tahu sendiri kalau untuk mengatasi kecanduan, jika secara radikal kita melawan itu kecanduan dengan sama sekali tidak, misalnya kita udah merokok nih lama gitu, tiba-tiba dalam sehari 2 hari kita nggak merokok, itu kan otomatis akan mempengaruhi cara kerja tubuh. Ada nggak sih tips untuk bisa mengatasi kecanduan ini secara aman? Karena kalau secara radikal kan jelas ini akan berbahaya banget buat tubuh kita, ya nggak sih? Okay. Ada nggak caranya gitu? Aku lupa bilang tadi ya. Jadi kalau misalnya sehari itu merokoknya 5 batang, ya kalian jangan langsung blok ke benar-benar nggak ngerokok sama sekali. Itu akan menyiksa tubuh kalian juga. Jadi ceritanya kita tapering off ya, pelan-pelan dihentikan. Kalau tadinya batang, kurangin jadi 4 batang, kurangin jadi 3 batang, kurangin jadi 2 batang, 1 batang, sampai akhirnya nggak sama sekali. Nah, di sisi lain juga bisa kelola stres ya. Kan ada juga biasanya tuh orang yang habis rasanya relax banget ya, kalian kelola stres, oke? Terus hindari pemicu itu apa? Oke, kalau kalian bergabung dengan lingkungan perokok, kamu akan lambat laun juga akan kayak gitu. Kenapa? Mereka akan nawarin, at least pasti mereka nawarin rokok, kalian nyaranin rokok ke kamu memang bisa nolak, itu akan susah ya. Susah banget. Kamu dari ngumpul ke sesama perokok. Aku nggak bilang jauhin si prof atau apa, nggak, cuman mungkin mereka bisa peka. Dan ada juga sih sebagian orang yang kalau dia udah merokok terus kita udah spekulasi batuk-batuk gitu, dia peka dengan sendirinya. Itu bagus juga sih kamu peka juga orang kayak gitu. Terus yang ketiga juga ada namanya terapi nikotin. Gimana atau nicotine replacement therapy atau NRT. Nah, ini ya, berhentinya asupan nikotin umumnya membuat seseorang perokok itu ngerasa frustasi ya. Kalau asupan nikotin secara mendadak tiba-tiba, dia kan merasa frustasi ya, sering membuat mereka gagal untuk berhenti merokok. Nah, terapi penggantian ini dapat membantu meringankan rasa frustasi atau gejala putus obat. Nah, jadi dia putus obat ya, langsung berhenti tiba-tiba gitu aja. Nah, NRT ini sebagai salah satu cara berhenti merokok dengan melepaskan nikotin dalam kadar rendah secara terus-menerus ke pembuluh darah. Nah, nikotin yang mereka pakai dalam terapi ini tidak ada sarnya, tidak ada oksidanya, dan nggak ada bahan kimia yang berbahaya kayak dalam rokok. Jadi nikotin yang mereka pakai di sini sama nikotin yang dipakai dalam rokok. Oke? Jadi prosedur ini itu membantu tubuh seseorang itu untuk nggak kembali merokok saat tubuh mulai merasakan hilangnya asupan nikotin. Nah terus media NRT-nya itu, untuk media nikotinnya itu
misal lewat permen karet ya, seperti yang aku bilang, itu dosen aku coba berhenti dengan makan permen. Kemudian ada juga plaster yang ditempel di kulit. Terus bisa juga pakai tablet, terus bisa juga disemprot mulut atau hidung. Nah itu dia caranya tadi kalau pakai NRT. Nah terus yang keempat, kita libatkan keadaan teman dekat ya. Jadi mereka itu butuh support kalian. Paling enggak kalian ingatin mereka lah, kalau kamu nggak sayang diri kamu, sayangin aku gitu kan. Itu aja ngomong itu, kasihannya aku gitu kan. Aku juga berhak untuk bernafas. Begitu aja sih, pola makan yang sehat, olahraga. Oke. Kita sudah mulai di ujung sesi. Ini di sini dari Risma, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan untuk kita biar bisa menjaga diri dari perilaku-perilaku yang ternyata membahayakan kesehatan kita? Jadi gini guys, selaku anak muda ya, itu kan harapan orang tua kita. Kalian mungkin akan tiba pada posisi di mana, aduh aku capek banget buat ini semua, aku gak kuat lagi gadang, gitu kan. Iya. Aduh aku gak bisa nih hidup sendiri tanpa dampingan orang tua aku. Jadi kayaknya setelah makan daya malas makan daya gimana. Kalian pikirin orang tua kalian ketika kalian mulai lelah dan mulai berpikir, kayaknya aku salah jalan deh, kayaknya aku mesti gak kayak gini. Pokoknya kalian pikirin orang tua kalian, pikirin, bayangin aja wajah mereka itu, dan aku yakin dengan sendirinya kepercayaan kalian akan kembali gitu. Karena semua orang jalannya masing-masing, tapi kembali ke kamu jalani. Kamu udah dewasa, kamu memilih jalan yang mana yang harus kamu ambil. Bisa tadi ya, apakah kamu akan merokok, apakah kamu akan begadang untuk hal-hal yang apakah kamu akan telat makan hanya karena asik nge-game atau apa segala macam. Dan satu hal lagi, kalian pergaulan yang tepat ya, jangan sampai kalian salah dengan sendirinya karena kalian salah pergaulan, berhenti atau menjauhinya itu pasti akan susah ya. Jadi itu please kalian sayangin diri kalian karena ada orang tua kalian yang hidup kalian untuk kalian bahagiain. Itu aja sih dari aku. Oke, terima kasih banyak di sini. Mungkin ini sudah banyak banget ini yang bisa dibahas dari kebiasaan-kebiasaan yang lumayan kurang baik bagi tubuh kita. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat Risma. Sudah banyak kasih pelajaran, banyak kasih kesempatan buat kita untuk bisa merefleksikan diri kita lagi. Ternyata memang kita harus bisa lebih sayang lagi dengan tubuh kita. So, dengan ini mungkin cukup dari saya. Saya Galih Fajar Antasari, as your host. Terima kasih buat semuanya, terima kasih. Bye-bye. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.